أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, surah yang sering kita dengarkan di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan berkaitan dengan satu malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Lalu perbedaan para mufassirin, perbedaan pendapat ulama tentang turunnya surah Al-Qadar ini, apakah dia termasuk surah Makkiyah ataupun termasuk daripada surah Madaniyah. Namun terlepas daripada perbedaan pendapat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Itu nada apa itu, Zaki? Nada Syekh Muhammad Ayub. Syekh Muhammad Ayub. Syekh Muhammad Ayub ini siapa? Imam Masjid Nabawi. Salah satu imam Masjid Nabawi yang menjadi rujukan ilmu tajwid juga, salah satunya ilmu tahsinul Quran, perindah bacaan Al-Quran itu melalui salah satu nagamnya Syekh Muhammad Ayub, nagam Bayati yang dimodifikasi sama beliau, dan alhamdulillah ini sangat indah terdengarnya dan jarang dibawakan oleh hafiz para huffaz. Namun ini Masya Allah Zaki bisa membawakan dengan sangat tenang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lalu Allah memberikan penekanan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu nggak apa Lailatul Qadar itu? Subhanallah. Jadi ada beberapa penafsiran tentang Al-Qadar itu. Salah satu penafsiran yang Masya Allah dikatakan bahwa Al-Qadar itu artinya adalah sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena saking banyaknya malaikat yang masuk, subhanallah, saking banyaknya malaikat yang masuk ke dalam malam Lailatul Qadar ini, ya, banyak sekali malaikat yang menghuni bumi pada saat malam Lailatul Qadar tersebut. Maka subhanallah dikatakan tanazzalul malaikah, turun malaikat di malam Lailatul Qadar yang begitu luas, yang begitu banyak sehingga sempit malam Lailatul Qadar ini. Dan juga diturunkannya Al-Quran. Ada perbedaan pendapat. Oh, yang diturunkan apa? Bukannya berangsur-angsur turunnya Al-Quran. Ternyata turun sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar ini. Lalu dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Zaki. Ya. Zaki, Masya Allah, tabarakallah. Bisa nagam apa lagi, Zaki? Ya, insya Allah ada Bayati juga ada, terus kemudian ada Jiharka. Jiharka, coba Jiharka. Inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan versi Jiharka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min 1000 syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, tabarakallah. Nanti mau ya bagi-bagi tipsnya kepada seluruh jamaah, pada seluruh adik-adik yang insya Allah mau mengikuti jejaknya Zaki. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu adzan subuh untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kami tim Islam Itu Indah mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk jamaah Islam Itu Indah dimanapun
dimanapun Anda berada. Masya Allah, buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Memang kita bahas apa sih hari ini? Hari ini temanya bagus Ustaz. Ya. Di 10 malam terakhir kita akan membahas tentang tema Ya. rahasia di balik malam Lailatul Qadar. Nah, Apalagi ntar malam sudah malam ke-27. Masya Allah, tinggal 2 malam janji lagi. Masyhur katanya paling banyak orang menemukan Lailatul Qadar itu di malam 27. Benar. Karena Lailatul Qadar itu kan 9 hurufnya. Benar. Dikali 3 kali kan 3 kali Masya penyebutan. Allah, tabarakallah. 9 kali 3? 27. Oh, alhamdulillah benar. Iyalah, saya kan jago matematik Ustaz, Masya Allah. Dan alhamdulillah buat jamaah Islam yang dirahmati Allah, hari ini kita dengan Zaki, Muhammad Zaki. Ini adalah juara MTQ di Aljazair. Makasih juara banyak. 1. Makasih banyak. Muhammad Zaki, bukan Muhammad Nur Maulana, bukan. Muhammad Nur Maulana itu juara RT. Itu pun karena yang ikut cuma satu. Sertanya. Saya doang. Iya. Sekarang kita lanjut, kita pembahasannya buat jamaah Islamitin dan dirahmati Allah. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam terpenting yang terjadi di bulan Ramadan, dan katanya malam Lailatul Qadar ini malam yang terbaik, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, pertanyaannya Ustaz. Iya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti pahalanya lebih banyak daripada 1000 bulan dong. Iya. Mohon izin penjelasannya, silakan. Izin Habib Nabil yang Masya Allah Tabarakallah, pemimpin majelis Rasulullah. Izin Ustaz Sam, pemimpin di rumah tangganya. Iya benar. Benar. Itu paling benar itu. Mas Sakti, Mas Fadli, Pemimpin. Dirinya sendiri. Itu keluarga juga lah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah tabarakallah. Malam ini kita menantikan malam Lailatul Qadar. Dikatakan, kenapa disebut 1000 bulan? Dalam satu riwayat disebutkan kenapa 1000 bulan? Itu karena hitungannya bakal lebih daripada itu sebenarnya. Lebih karena ayat Al-Quran turun di saat angka yang tertinggi adalah angka 1000. Sekali lagi, jadi angka yang tertinggi waktu Al-Quran turun adalah angka 1000. Maka kalimat lebih dari 1000 bulan itu artinya tak terhingga. Saking banyaknya kemuliaannya. Ada masjid di mana itu, di Lampung atau di mana, yang 1000 tiang. Iya. Jumlahnya benar, tidak ada. 1000, cuma karena banyaknya Dibilangnya disebut 1000. Ada juga lawang sewu. Lawang sewu, pintu. Pintunya 1000. Padahal kalau kita hitung tidak 1000 itu. Mungkin cuma karena saking 300 banyaknya. itu. Ya. Iya. Kok tahu? Ya mungkin sekitar 300. 600-an deh. Oh iya, 600-an ya. Kali ini Anda salah. Jadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 1000 bulan. Saking banyaknya. Tapi kalau kita hitung-hitung 1000 bulan, 1000 bagi 12 sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi barang siapa yang beribadah pada saat turunnya Lailatul Qadar, maka nilai ibadahnya 83 tahun 4 bulan. Umur kita itu kan umur 40 tahun kedewasaan, 50 tahun kemudahan, 60 tahun kasih sayang, 70 tahun ampunan, 80 tahun adalah terjamin masuk surga. Amin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, betul kata Ustaz Sam tadi di segmen sebelumnya, bahwa itu penuh sesak. Penuh sesak. Karena saking banyaknya malaikat yang turun di langit dunia. Saking banyaknya malaikat yang turun di langit dunia. Untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk memohonkan ampunan buat kita. Dan 1000 bulan dalam satu riwayat berkisah tentang Nabi Sam'un yang diberikan usia 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian 83 tahun 4 bulan juga beliau lakukan lagi, yakni ibadah 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan untuk ibadah bermunajat kepada Allah. Pada saat Rasulullah menceritakan kisah Sam'un, Nabi di Bani Israel, sehingga sahabat-sahabat pada nangis, ingin memiliki amalan seperti itu. Maka Allah hadiahkan 1000 bulan. Masya Allah. Itu Nabi Sam'un itu kan Samson Ustaz ya? Samson dan Delilah. Enggak Samson aja dong. Dan Delilah kan
pasangannya. Iya kan kita kan lagi ngomongin Nabi Iya, terus, Sam'un. karena Salah kali ini yuk. Bapak. Saya yang benar. Yes. Tapi memang istrinya namanya Delila. Iya. Tapi kan saya nanyakan Nabi Sam'unnya itu Samson. Iya. Ribet banget sih. Ngomong kalah ya. Enggak Ustaz. Makasih banyak atas penjelasannya Ustaz. Jadi buat jamaah Islamitin yang ada di rumah ini Masya Allah luar biasa. Dimaknai lebih dari 1000 bulan itu minimal 83 tahun 4 bulan. Minimal. Bisa lebih dari itu. Mungkin aja 830 tahun. Mungkin. Insya Allah. Kalau 1000 dia dapat 10 tahun. Nah, Masya Allah luar biasa. Kali ini Anda salah. Iya kan lebih baik kan bisa macam-macam Ustaz. Jamaah. Sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah biar makin semangat ibadahnya. Ayo. Nah nih, kan malam Lailatul Qadar ini kan dijumpai cuma hanya tahun sekali. Masya Allah. Hanya ada di bulan Ramadan, benar-benar turunnya kita nggak tahu di malam ganjil 10 terakhir. Kononnya menurut riwayat seperti itu. Dan kita pengen tahu nih Bib nih, kalau kita bicara masalah tentang katanya nih orang yang beribadah sepanjang tahun aja belum tentu dapat. Apalagi orang yang bolong-bolong. Gimana itu Bib? Kalau orang yang ibadahnya bolong-bolong ada kemungkinan dapat juga nggak Bib? Mau izin penjelasannya Bib, tafadhol. Baik. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi Ustadzuna Maulana sudah menyampaikan ya bagaimana keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Kalau kita mengetahui Lailatul Qadar itu adalah prime time ya untuk orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para salihin, para muqarrabin, para aulia Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba untuk mendapatkan malam itu ya. Tadi Ustadz Maulana menceritakan tentang Nabi Sam'un ya yang dikatakan melakukan ya, jihad ya dan juga puasa sampai 1000 bulan. Dalam hadis yang lain Rasul SAW menceritakan ada seorang dari Bani Israel zaman dulu yang 70 tahun beribadah. Siang harinya dia berpuasa, kemudian malam harinya dia tahajud, tidak pernah tidur selama 70 tahun. Lalu sahabat ramai menceritakan tentang ini. Rasul keluar, ada satu urusan. Ketika beliau pulang, sahabat masih ramai. Kata Rasul, apa yang kalian bicarakan? Kami kagum dengan Bani Israel yang dia bukan nabi, bukan apa, tapi dia bisa seperti itu. Lalu Rasul tersenyum, kata beliau, di umatku ada yang lebih dari itu, yaitu yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, tadi dikatakan sampai 83 tahun lebih. Diampuni oleh Allah, ya kemudian juga diterima seluruh amal ibadahnya. Nah oleh sebab itu maka tadi ditanyakan, mungkin nggak kita orang-orang yang tidak ibadah tiap hari, tiap malam, gitu ya, bisa mendapatkan itu. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, jangan pernah meremehkan turunnya rahmat Allah. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan ada seorang wanita pendosa, ya ahli maksiat yang diampuni karena dia minta ampun kepada Allah, lalu dia memberi makan seekor binatang, lalu sama Allah diridhoi, padahal dia seorang wanita pendosa. Ada kasus yang lain juga hadis Sahih Bukhari, seorang wanita ahli taat yang malah kemudian masuk neraka karena menyiksa seekor binatang. Jadi jangan pernah kita merasa, oh saya tak layak untuk mendapatkan itu, saya tidak layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tetaplah berusaha. Di dalam Quran dikatakan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah itu sekuat tenaga kita, ya. Insya Allah dengan kesungguhan kita, ya kemudian juga tangis kita di malam hari, ya terutama ini sekarang nanti malam, ya malam 27, ya kemudian dan seterusnya sampai malam terakhir. Kita dengan berusaha bahkan dari awal Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Bib. Saya jadi makin semangat nih kalau kayak gini Bib. Ya Allah ya Rabbi. Le, mau salat apa? Kan tidak ada salat sunnah sesudah subuh. Kan kita udah salat. Saya mau mengejar malam Lailatul Qadar. Kan malam ya Allah. Kalau mau salat sesudah subuh 1 jam 20 menit, namanya syuruk. Terus kalau
sholat kali Lailatul ini Anda Qadar salah. ada lagi, beda lagi. Nah, ada penjelasannya juga. Saya nggak boleh nih. Ada Jangan salat dong. untuk Lailatul Qadar, ada ibadah malam Lailatul Qadar. Mau tahu ibadahnya? Mau. Gimana Sasa? Oh iya, kalau malam Lailatul Qadar memperbanyak sholat di dalamnya, kemudian ada sholat khusus sebenarnya yang dijelaskan ulama kita, nanti kita jelaskan setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan